Salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kembali kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini kita sudah masuk dalam tahun yang baru, tahun 2022. Oleh karena itu saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara dengan satu ucapan selamat tahun baru, damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kita sekalian dalam melangkah hari lepas kepada hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan akhirnya kita akan masuk dalam tahun berikutnya dengan bersama dengan Tuhan Immanuel. Tuhan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan bersama merenungkan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 hingga ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Yang demikian bunyi firman Tuhan, bagaimana kita akan mengarungi hidup di dalam tahun yang baru, tahun 2022 ini. Yang berbunyi demikian firman Tuhan buat kita sekalian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang yang muda menjadi lelah, tetapi teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini sebetulnya berbicara kepada mereka orang Israel yang ada dalam pembuangan. Tetapi Allah sebetulnya tidak membuang dia hanya karena berbuat dosa, sehingga dosa itu menghukum dia, mengizinkan dia. Tuhan menganggapnya sebagai satu didikan supaya dia bertobat, supaya orang-orang Israel itu bertobat. Oleh karena itu Tuhan memberi semangat kepada orang Israel yang telah menjadi lelah dan lesu, menjadi lemas pada waktu itu. Dengan tidak tahukah kamu tahu, bahwa tidakkah kau dengar bahwa Allah yang kamu percaya itu adalah Allah yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi renungan dasar kita untuk kita renungkan dalam tahun yang baru ini adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ketika saudara pada tahun 2021 mungkin ada masalah yang berat yang belum terselesaikan, hari ini Tuhan ingin supaya saudara menjadi orang yang semangat, orang yang mempunyai Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang akan memberikan kekuatan kepada yang lelah, kepada saudara yang barangkali sudah mulai putus asa dan tidak berharap. Kali ini saya berharap saudara memperhatikan firman Tuhan dari ayat ini untuk memberikan kekuatan kepada saudara. Tahun 2022 adalah tahun semangat yang baru, tahun yang penuh dengan pengharapan. Karena itu saya berharap, saya mohon kita sekalian untuk memperhatikan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan hal ini, yaitu saudara akan mengalaminya, yaitu syaratnya kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, yaitu akan mendapat kekuatan baru. Bagaimana orang yang dikatakan menantikan Tuhan? Orang yang menantikan Tuhan menurut firman Tuhan adalah ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah orang yang mau datang kepada Tuhan. Orang yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus menawarkan kepada saudara, saudara jangan jemu-jemu datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan bosan melihat saudara datang, karena Tuhan ingin supaya Dia bersekutu selalu dengan engkau dan engkau dengan Tuhan. Karena itu di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan di sana kepada kita sekalian, supaya kita perhatikan dalam tahun yang baru ini, tahun 2022 dengan semangat yang baru. Tuhan katakan, marilah kepadaku, hei engkau semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, Tuhan datang ke dunia untuk memberi kelegaan kepada kita. Hari lepas kepada hari, dunia ini memang semakin tidak menentu. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, sebagai umat Kristen, sebagai umat Tuhan, kita mempunyai pengharapan yang besar. Sang Juru Selamat mengajak saudara datang kepadanya setiap waktu, setiap saat, dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu dalam kehidupan semasa saudara hidup di bumi, bahkan sampai kekekalan. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang mau datang dalam keadaan yang lelah, yang lesu, karena Tuhan adalah sumber kekuatan, pertolongan, dan memberi semangat yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menantikan Tuhan dalam tahun 2022 ini dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru,
Mari saudara, saya ajak melihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, yang demikian bunyi firman Tuhan buat kita, supaya saudara menantikan Tuhan dan saudara akan mendapat kekuatan baru pada tahun 2022, tahun yang baru dan seterusnya ini, di dalam bulan-bulan yang akan datang. Yaitu yang berbunyi demikian, dari berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yaitu yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Ketika saudara masuk tahun baru 2022, Tuhan ingin menggenapi firman-Nya melalui saudara, yaitu bagaimana saudara menantikan Tuhan. Yaitu yang pertama, saudara datang kepada Tuhan karena Dia adalah sumber pertolongan yang paling utama buat hidup saudara. Dialah pertolongan yang paling luar biasa buat setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Yang kedua, mari saudara mengandalkan Tuhan. Jangan pakai cara pikir kita sendiri dalam menyelesaikan masalah, dalam segala hal yang kita hadapi sebagai problem. Datang kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, gunakan cara Tuhan untuk melakukan segala persoalan yang saudara hadapi. Pasti Tuhan akan menolong saudara. Saudara, di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan, akuilah segala jalanmu di dalam hidupmu kepada Tuhan. Akuilah Tuhan di dalam setiap jalanmu. Artinya kita harus mengakui cara Tuhan, bukan cara kita. Cara kita mungkin hebat tapi terbatas di hadapan Tuhan, tidak mempunyai makna dan berarti. Tuhan mempunyai 1001 cara, tapi saudara mungkin hanya mempunyai 3-4 cara. Dan itulah Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup, caraku terbatas sekalipun aku mampu, tapi sesungguhnya di hadapan-Mu aku tidak ada apa-apanya. Andalkan Tuhan dalam tahun 2022 ini. Mulai Januari, tahun yang baru ini, bulan yang baru ini, saudara berjalan bersama dengan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan adalah bagaikan pohon yang di tepi ditanam, di tepi air, maksud saya, pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya. Jadi sumber kehidupan saudara akan selalu mengalir, karena akar-akar iman saudara berakar kepada sumber yang benar, air yang murni, air yang memberikan kekuatan, nutrisi yang baru, sehingga hidup saudara selalu mengalir dengan buah-buah yang baru, dan saudara tidak pernah mengalami kekeringan, dan saudara akan menghasilkan buah yang lebat. Karena itulah berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan, Tuhan adalah kekuatan kita dan andalan kita. Yang terakhir, saudara, mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang pertama. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang pertama, yang demikian bunyi firman Tuhan buat saudara, sebagai pengalaman Daud yang tentu akan menjadi pengalaman saudara dan saya, yaitu jadilah orang yang berbahagia. Siapa itu? Yaitu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia sudah lagi benci kepada dosa, senang kepada kebaikan, benci terhadap kejahatan, dan senang kepada kemuliaan. Itulah yang Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari mulai hari ini saya mengajak bekal saudara untuk hidup berkemenangan, berpengharapan di dalam Tuhan. Karena tahun yang baru dengan semangat barang yang baru yang dari Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara hidup dengan cinta Tuhan, yaitu cinta kepada firman-Nya. Renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengarkan dan renungkan setiap saat dan setiap waktu. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, hatimu akan diubahkan, pikiranmu diubahkan, dan kau akan melakukan dengan senang hati. Karena Tuhan adalah Allah yang bisa diandalkan. Jadi 3 hal bagaimana saudara menyikapi hidup di dalam tahun 2022 sebagai tahun yang baru ini. Yang pertama, mari datang kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan satu-satunya. Dialah yang memanggil saudara untuk melepaskan saudara dari segala letih, lesu, dan beban berat. Yang kedua, mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia dan diri kita sendiri, tapi andalkan Tuhan dalam setiap jalan kita, hidup kita saat demi saat, waktu demi waktu. Dan yang terakhir, mari kita menjauhi dari nasihat orang fasik, nasihat orang bodoh, nasihat orang berdosa. Tetapi cintailah firman, lakukanlah dan renungkan setiap hari.
akan mengubah pola hidup saudara dari hati, pikiran, dan perbuatan saudara. Dan biarlah tahun 2022 menjadi tahun kemenangan dalam hidup saudara bersama dengan Tuhan dalam menghadapi segala masalah, termasuk masalah hidup di mana saudara sekarang sedang hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.